Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul komunikasi dan juga promosi, di mana presentator yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan poin tentang komunikasi. Proses komunikasi didefinisikan sebagai serangkaian tahapan yang berlangsung secara sistematis di mana suatu ide, informasi, atau pesan dipindahkan dari satu pihak yaitu pengirim ke pihak yang lain yaitu penerima. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan kesamaan makna atau pemahaman antara kedua belah pihak. Proses ini sangat penting karena menentukan seberapa efektif suatu pesan dapat diterima dan dipahami oleh penerima. Poin kedua yaitu komponen utama atau elemen komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau pihak yang menjadi sumber pesan. Ia bertanggung jawab memulai proses komunikasi dengan merumuskan ide atau informasi yang ingin dibagikan kepada penerima. Yang kedua ada encoding. Encoding adalah tindakan menerjemahkan ide abstrak pengirim ke dalam bentuk simbol yang terstruktur dan siap dikirim, seperti kata-kata lisan teks tertulis atau bahasa tubuh sehingga dapat dipahami oleh pihak lain. Yang ketiga ada pesan atau message. Pesan adalah konten atau informasi yang telah di-encode. Ini adalah hasil nyata yang akan dikirimkan melalui saluran tertentu, membawa maksud dan makna dari pengirim. Yang keempat ada saluran atau channel. Saluran adalah medium atau alat yang dipilih untuk membawa pesan dari pengirim kepada penerima. Ini bisa berupa jalur komunikasi fisik, contohnya seperti udara. Udara itu untuk suara atau teknologis, misalnya telepon atau email. Yang kelima ada penerima atau receiver. Penerima adalah sasaran dari pesan yang dikirimkan. Tugas utamanya adalah menerima dan memproses simbol-simbol pesan yang masuk melalui komunikasi. Yang keenam ada decoding. Decoding adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh penerima. Ia menerjemahkan kembali simbol-simbol pesan yang diterimanya menjadi ide atau makna yang dapat dia pahami. Yang ketujuh ada feedback atau umpan balik. Feedback merupakan respon atau umpan balik dari penerima kepada pengirim. Ini menunjukkan bahwa pesan telah diterima dan dipahami atau disalahpahami, sehingga menutup lingkaran komunikasi. Yang terakhir ada noise atau gangguan. Noise adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi proses komunikasi. Gangguan bisa bersifat fisik, misalnya suara bising atau semantik seperti perbedaan bahasa atau istilah. Jadi, sepanjang proses ini khususnya antara pengiriman dan penerimaan dapat terjadi gangguan. Misalnya, jika koneksi internet tim penjualan sedang buruk atau jika manajer pemasaran menggunakan akronim industri yang tidak dipahami semua orang, maka pesan mungkin akan tertunda atau salah diuraikan, sehingga mengurangi efektivitas komunikasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tahapan proses komunikasi. Yang pertama itu ada pengembangan ide. Proses komunikasi dimulai ketika komunikator memiliki suatu gagasan atau informasi yang ingin disampaikan. Ide ini bisa berupa pendapat, instruksi, perasaan, atau data tertentu. Pada tahap ini, komunikator menentukan tujuan komunikasi, siapa penerimanya, serta pesan apa yang ingin dicapai dari interaksi tersebut. Yang kedua ada pengkodean pesan atau encoding. Setelah ide terbentuk, komunikator mengubah ide tersebut ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh orang lain. Bentuk pesan bisa berupa bahasa lisan, tulisan, simbol, gambar, atau gerakan tubuh. Yang ketiga ada pengiriman pesan. Pesan yang sudah dikodekan kemudian disalurkan melalui media tertentu. Media dapat berupa percakapan langsung, telepon, pesan teks, email, media sosial, atau bahkan bahasa tubuh. Pilihan media sangat menentukan efektivitas pesan karena setiap saluran memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang keempat ada penerimaan pesan. Pesan yang dikirim kemudian diterima oleh komunikan. Pada tahap ini penerima menangkap pesan melalui indera seperti mendengar
saat berbicara, melihat tulisan, atau mengamati gestur. Penerimaan yang baik sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, lingkungan, serta kesiapan mental penerima. Yang kelima ada penguraian kode atau decoding. Setelah menerima pesan, komunikasi mencoba memahami apa maksud yang disampaikan oleh komunikator. Proses menafsirkan pesan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, bahasa, emosi, dan persepsi penerima. 6. Pemberian umpan balik atau feedback. Tahap ini merupakan respon dari penerima kepada komunikator. Umpan balik menunjukkan apakah pesan diterima dan dipahami dengan benar. Bentuknya tidak berupa jawaban langsung, anggukan, tindakan tertentu, atau komentar tertulis. Feedback juga menutup siklus komunikasi dan membantu komunikasi menilai efektivitas pesan. Selanjutnya ada marketing mix. Menurut Kotier dan Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjual yang diinginkan. Jadi, dari pendapat Kotier dan Armstrong, dapat kita simpulkan bahwa marketing mix merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu, atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan. Strategi tersebut digunakan dengan menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa dekade yang lalu yang merumuskan menjadi 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Para pakar pemasaran menambahkan 3 unsur lagi: people, proses, dan physical evidence. Secara umum, marketing mix atau bauran pemasaran itu terdiri dari 7 unsur atau biasa kita kenal dengan singkatan 7P. Nah, yang pertama itu ada produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promotion atau promosi, yang kelima people atau orang, yang keenam proses, dan yang ketujuh physical evidence atau bukti fisik. Nah, yang pertama itu produk. Produk adalah segala bentuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu price atau harga, yaitu nilai atau biaya yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, place atau tempat. Place atau tempat adalah lokasi atau saluran tempat produk atau jasa itu tersedia dan bisa diakses oleh konsumen. Yang keempat itu promotion atau promosi, yaitu berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk atau jasa. Yang kelima itu people atau orang. People atau orang adalah semua pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan seperti karyawan, staf, atau pelayan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang keenam, proses. Proses merupakan alur atau cara pelayanan yang diberikan kepada pelanggan agar mereka mendapatkan produk atau jasa dengan mudah dan nyaman. Yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik, yaitu bukti nyata yang membuat pelanggan semakin yakin terhadap kualitas layanan seperti desain tempat, kebersihan, fasilitas, atau suasana lingkungan. Jadi singkatnya, marketing mix itu merupakan strategi lengkap yang mengatur bagaimana perusahaan menawarkan produk yang tepat dengan harga yang pas di tempat yang sesuai, melalui promosi yang menarik, didukung juga oleh orang yang kompeten, prosesnya juga mudah, serta bukti fisik yang meyakinkan.
Poin selanjutnya yaitu mengenai materi periklanan atau promosi. Periklanan atau promosi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengajak, mempengaruhi, dan juga untuk mendorong orang yang melihat, membaca, ataupun mendengar pesan tersebut agar melakukan tindakan tertentu. Misal seperti membeli produk atau menggunakan jasa. Menurut Shim, perusahaan berani mengeluarkan investasi besar dalam periklanan karena mereka percaya bahwa iklan sangatlah efektif. Nah, secara umum, iklan dianggap penting karena mampu menjalankan berbagai fungsi komunikasi, seperti memperkenalkan produk, membangun citra perusahaan, serta mempengaruhi keputusan konsumen. Fungsi periklanan memberi informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen tentang produk, serta menambah nilai pada merek. Fungsi periklanan yang pertama, informatif. Memberikan informasi tentang produk baru, fitur, manfaat, atau perubahan harga kepada konsumen. Persuasif, membujuk konsumen untuk mencoba atau membeli produk tertentu. Pengingat, menjaga merek tetap diingat oleh konsumen, terutama produk yang sudah mapan. Penguatan, meyakinkan konsumen yang sudah membeli bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat dan mengingatkan kepuasan mereka. Penambah nilai, mempengaruhi persepsi konsumen sehingga produk terlihat lebih menarik.